Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang materi genetik. Nah, pernahkah kalian memperhatikan wajahmu? Paling mirip siapakah kamu? Ayah atau ibu? Bentuk telingamu yang mana? Apakah menonjol atau kurang menonjol? Nah, sifat-sifat ini adalah sifat yang diwariskan dari kedua orang tuamu melalui fertilisasi. Nah, ada sifat yang beberapa ciri mirip ayah dan beberapa ciri mirip dengan ibu, dan ini merupakan penggabungan materi genetik dari ayah dan ibu. Apa sebenarnya materi genetik itu? Materi genetik adalah unit pewarisan sifat. Dan molekul yang berperan sebagai pewarisan sifat adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Pada slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kromosom. Nah, DNA berada di dalam kromosom. Kromosom ada di dalam inti atau nukleus. Nukleus ada di dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, apa perbedaan antara DNA dan RNA? Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini ada 7. Yang pertama adalah letak. DNA terletak di inti sel atau nukleus, sedangkan RNA ada di dalam inti sel, ada di dalam sitoplasma dan ribosom. Bentuk DNA adalah pita spiral ganda, bila RNA itu adalah pita tunggal. Komponen gula DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Ukuran DNA sangat panjang, sedangkan RNA pendek. Basa nitrogen DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin ada adenin dan guanin, ini sama dengan RNA. Sedangkan pirimidin DNA ada sitosin dan timin. Inilah perbedaan pada pirimidin, RNA ada sitosin dan urasil. Kadar DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Fungsi DNA adalah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi dalam sintesis protein. Kita bisa lihat dari gambar ini struktur DNA dan RNA. RNA strukturnya dikenal dengan single helix. Single helix itu adalah pita tunggal. Kita lihat di gambar. Lalu DNA ini dikenal dengan double helix atau rantai ganda atau pita ganda. Nah, di dalam rangkaian DNA dan RNA terdapat basa nitrogen, dan ini merupakan perbedaan antara DNA dan RNA. DNA memiliki sitosin disingkat C, guanin disingkat G, adenin disingkat A, timin disingkat T. Sedangkan basa nitrogen pada RNA memiliki sitosin juga, memiliki guanin, memiliki adenin, tetapi inilah perbedaan pada DNA dan RNA. RNA memiliki urasil, sedangkan DNA pengganti urasil itu adalah timin. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Sifat-sifat yang kita miliki itu ditentukan oleh materi genetik. Contohnya misalkan sifat cupang telinga.
Cupang telinga ada yang berbentuk besar dan gemuk seperti pada gambar A. Ada cupang telinga yang panjang namun tidak begitu lebar. Cupang telinga kecil atau hampir tidak ada, dan juga ada yang memiliki cupang telinga terbelah menjadi dua. Jadi, pewarisan sifat ini dikendalikan juga oleh sifat dominan dan sifat resesif. Misalkan ketika kita memiliki cupang telinga besar dan gemuk, maka sifat dominan itulah yang kita wariskan dari orang tua kita. Istilah dalam pewarisan sifat. Sifat dominan adalah karakter yang mengalahkan karakter yang lain. Contohnya tadi ya, tentang bagaimana cupang telinga yang kita miliki. Ketika kita memiliki cupang telinga yang dominan dari orang tua, maka itulah yang akan muncul. Sifat resesif adalah karakter yang kalah. Tadi jika misalkan kedua orang tua kita memiliki cupang telinga yang berbeda, ayah memiliki cupang telinga yang dominan, sedangkan ibu memiliki sifat resesif, maka yang muncul pada sifat kita adalah sifat dominan dari ayah. Gen dominan bisa ditulis dengan huruf kapital dan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Alela adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Fenotip adalah ciri yang dapat kita amati, misalkan kulitnya putih, rambutnya lurus, hidungnya mancung, dan lain-lainnya. Sedangkan genotip sebaliknya adalah keseluruhan informasi genetik yang tidak dapat diamati. Dan ini biasanya disimbolkan dengan huruf. Parental adalah induk atau orang tua, sedangkan filial adalah keturunan atau anak. Kita bisa memperhatikan diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Ketika parental mengalami fertilisasi, ya, ketika ayah dan ibu menikah, misalkan perempuan dan laki-laki, kromosom laki-laki memiliki jumlah kromosom 22 AA ditambah dengan XY, atau bisa kita baca 22 autosom ditambah dengan XY, dan bertemu dengan perempuan yang jumlah kromosomnya adalah 22 autosom ditambah dengan XX. Di dalam gamet atau sel kelamin laki-laki memiliki sperma dua jenis. Apakah sperma 22A ditambah X ataukah 22A ditambah dengan Y. Tetapi berbeda dengan ovum sel kelamin betina, hanya satu tipe, yaitu 22A ditambah dengan X. Jadi penentuan keturunan atau anak itu ditentukan oleh sperma. Nah, jika sperma 22A ditambah dengan X bertemu dengan 22A ditambah dengan X, maka akan dihasilkan anak perempuan dengan jumlah kromosom lengkap, yaitu 22AA ditambah dengan XX. Nah, ketika sperma 22A ditambah dengan Y bertemu dengan ovum 22A ditambah dengan X, maka akan dihasilkan anak laki-laki dengan jumlah kromosom 22AA ditambah dengan XY. Oke, terima kasih.